Mahkamah Konstitusi atau MK, menyatakan menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau PHPU Presiden tahun 2024. Mahkamah berpendapat, permohonan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, oleh karena itu, dalam amar putusan, Mahkamah menolak seluruh permohonan Anies Muhaimin. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan putusan nomor 1-PHPU-Pres-Datar 22-Romawi-2024, Senin, 22 April 2024, di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK dalam pertimbangan hukumnya, mengelompokkan dalil-dalil Anies Muhaimin menjadi 6 klaster. Pertama, independensi penyelenggara pemilu. Kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, bantuan sosial atau bansos. Keempat, mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. Kelima, prosedur penyelenggaraan pemilu. Keenam, pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Tidak hanya menolak permohonan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Mahkamah Konstitusi juga menolak perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 atau PHPU Presiden 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. MK menyatakan dalil-dalil perkara nomor 2-PHPU-Pres-Datar 22 Romawi-2024 tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terhadap dalil-dalil pemohon ini, Mahkamah membaginya menjadi 6 klaster, yakni independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan sosial, mobilisasi atau netralitas pejabat negara, prosedur penyelenggaraan pemilu, dan pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap.